adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Dan sekarang kalian mau ngucapin selamat hari anak, adik-adik semuanya. Yeay, semoga kalian selalu menjadi anak Tuhan yang memberkati orang lain. Yeay. Nah, karena hari ini adalah hari spesial, hari anak, jadi hari ini Nanda akan membahas 3 anak luar biasa di Alkitab. Siapa aja kira-kira? Kalian pasti penasaran kan? Yaudah, kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Anak yang pertama namanya adalah Samuel. Jadi adik-adik, zaman dulu ada seorang ibu yang sangat bersedih karena dia tidak memiliki anak. Namanya adalah Ibu Hana. Nah, Ibu Hana pergi ke depan rumah Tuhan dan ia menangis berdoa kepada Tuhan supaya ia bisa memiliki anak. Tapi Imam Eli melihat Ibu Hana itu, dia sepertinya sedang mabuk. Wah, Imam Eli bertanya, "Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Apakah engkau mabuk di depan rumah Tuhan?" Terus Ibu Hana menjelaskan, "Enggak, saya itu bukannya mabuk. Saya mau berdoa sama Tuhan supaya dikasih anak." Nah, akhirnya Imam Eli menyuruh Ibu Hana untuk pulang. Dan beberapa saat kemudian doanya dikabulkan. Yeay, akhirnya Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel, yang artinya adalah diminta dari Tuhan. Nah, ketika Ibu Hana ini berdoa kepada Tuhan, ia berjanji kepada Tuhan bahwa kalau dia diberikan anak, Ibu Hana ini akan memberikan anaknya untuk Tuhan seumur hidupnya. Jadi Ibu Hana ini udah ngasih supaya Samuel ini menjadi pelayannya Tuhan. Dan ketika Ibu Hana melahirkan Samuel, Ibu Hana mengasuh dia sebentar, lalu Ibu Hana membawa Samuel ke Imam Eli untuk melayani di sana. Beberapa tahun berlalu, Samuel pun mulai tumbuh besar. Lalu terjadi sesuatu. Dia mendengar ada suara yang memanggil, "Samuel, Samuel, Samuel." Dia bingung, siapa yang memanggil? Apakah Imam Eli? Oh, ternyata bukan Imam Eli yang memanggil dia, tapi yang memanggil Samuel, Samuel adalah Tuhan. Wah, kira-kira apa ya yang Tuhan ngomongin ke Samuel? Kalian penasaran gak ya? Samuel. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengar bising kedua telinganya. Aku akan menghukum keluarga Eli karena dosa mereka dari awal sampai akhir. Nah, anak yang kedua adalah anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Nah, suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke seberang danau Galilea, tepatnya adalah danau Tiberias. Nah, di sana orang-orang sudah berbondong-bondong menunggu Tuhan Yesus karena mereka ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi ternyata waktu sudah mulai gelap, waktu sudah mulai malam, dan orang-orang itu belum makan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk kasih makan orang-orang yang ada di situ. Tapi murid-muridnya bingung karena mereka tidak punya makanan sama sekali. Nah, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang memberitahu bahwa ada seorang anak nih yang mau memberikan miliknya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah dari 5 roti dan 2 ikan itu
orang-orangnya bisa makan. Karena orang-orangnya nggak cuma sedikit loh adik-adik, nggak cuma 12. Mereka ada lebih dari 5.000. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, apakah bisa membuat mereka kenyang? Kita lihat sama-sama yuk. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoretz silachem min haaretz. 5 roti dan 2 ikan kecil ini tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Sekarang anak yang ketiga adalah Daud. Seorang anak bungsu dari keluarga Isai yang tinggal di Yehuda bernama Daud. Suatu hari ayahnya menyuruh Daud yang sedang mengembalakan kambing domba untuk mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya yang sedang di medan perang. Ketika sampai, Daud ini heran banget. Kenapa sih tentara Israel itu pada kabur? Setelah dia lihat, ternyata ada seorang tentara Filistin dari Gat bernama Goliat yang badannya itu tinggi besar. Tingginya itu 3,5 meter adik-adik. Bayangkan orang setinggi itu melihat orang-orang Israel. Itu mah disentil juga langsung mental. Makanya orang-orang Israel itu kabur. Tapi tidak dengan Daud. Walaupun dia masih kecil, dia berani menantang Goliat yang badannya besar itu. Kira-kira apakah Daud bisa mengalahkan Goliat? Kita lihat sama-sama ya. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Nah
Nah adik-adik, jadi sekalipun kita masih kecil tapi kita harus ingat bahwa Tuhan pasti punya tujuan yang indah buat kita semua. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa karena Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa juga yang bisa kita kelola sehingga apa yang kita miliki itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di luar sana dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Wow, gimana kalau kita sama-sama ingat kata-kata ini dengan kita mau ucapkan super kebenaran. Semuanya siap? Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi ya, super kebenaran. Aku mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Yeay! Nah, buat adik-adik semua yang mau melihat animasi Superbook, kalian bisa langsung ambil HP kalian. Terus kalian cari Play Store atau App Store, terus search Superbook Kids Bible. Jadi di aplikasi Superbook Kids Bible itu kalian bisa menemukan banyak sekali animasi Superbook Indonesia. Dan bukan cuma itu, kalian juga bisa main games dan di sana juga ada Alkitab dan profil dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kalian bisa langsung download sekarang supaya kalian bisa main dan juga bisa nonton Superbook di sana. Oke. Dan buat kalian yang mau request, Kak, aku mau ngomongin tentang ini dong minggu depan, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke semuanya? Oke, kalau begitu Kananda pamit. Sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab berikutnya. Sekarang aku tahu.